Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi Nasariun Ilyas. Ini adalah video kita selanjutnya yang keberapa ini? Kedua kayaknya ya, di tutorial NumPy untuk kita arungi pembelajaran kita tentang data science dengan Python. Dan video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat array lebih jauh. Di video pertama udah saya kenalkan sedikit, tapi di sini akan kita perdalam. Oke, ayo kita mulai. Oke, ini collapse, yang saya pakai sebelumnya. Jadi kalau teman-teman loncat di video kedua ini, silahkan nonton dulu di video pertamanya. Kita akan lebih dalam, kita akan membuat array. Oke, saya buat baru aja deh. New collapse supaya arsipnya banyak kelihatan, ada kerjanya. Oke, oke di sini saya import dulu NumPy-nya. Dia connecting dulu, biasa agak lama. Ini yang sebelumnya ya. Oke, ini kita close aja deh. Oke, ini udah save, ini close aja. Oke, kita udah import NumPy-nya. Yang berikutnya kita akan membuat array. Nah, ada banyak cara membuat array. Di video pertama saya contohkan kita membuat list dulu. Jadi kita punya list, misalkan list 1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu kemudian kita mau ubah ini menjadi NumPy array, arr arr sama dengan mp.array dalam kurung list 1. Itu kalau kita print arr-nya, oke, jadinya dia NumPy array ya. Ya, NumPy array. Nah, selain seperti itu kita bisa aja langsung arr sama dengan NumPy array, lalu nilainya kita masukin 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu kita print juga. Oke, sama ya caranya. Jadi kita bisa bikin list dulu, sebagaimana di struktur data Python. Ya, ngomong-ngomong saya belum bikin playlist struktur data Python, nantilah mungkin kapan-kapan. Oke, di sini arr dan arr. Nah, kita bisa lihat, cek tipenya. Ini saya ulangi lagi di video pertama. Oke, dia NumPy ND array. Nah, berikutnya bisa juga kita di sini kan pakai tanda siku ya. Di sini kalau kita pakai tanda kurung, kita pakai tanda kurung, kita running lagi. Ini nggak ada masalah ya. Apa namanya? Dia bentuknya tuple. Tentu kalau di dalam apa namanya? Di dalam Python, di Python itu kan ada list, ada tuple ya, dan itu memang berbeda secara fisik di memori ya. Kalau kita bikin seperti ini dia jadi apa namanya? Jadi array. Kalau kita pakai kurung buka, kurung tutup biasa, dia jadinya tuple gitu ya. Oke, kayak gitu. Nah, pertama kita belajar dimensi 1. Kalau dimensi 1 sederhana ya. Misalkan arr1 sama dengan NumPy array, kita isi angka aja 31 gitu. Sorry. Nah, dia array isinya 31. Jadi ini adalah sebuah array yang isinya sebenarnya sebuah skalar gitu ya. Tapi nanti perlakuannya itu bisa kita perlakukan sebagai array. Itu apa namanya? 0 dimensi gitu ya. Lalu karena kan ketika kita menggunakan NumPy, semua itu diperlakukan sebagai array. Jadi array 0 dimensi kalau dia skalar, nanti ada 1 dimensi, ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Oke, ini 0 dimensi. Lalu kalau 2 dimensi, arr2 sama dengan NumPy array. Di sini tadi sudah dilakuin ya di atas. 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kita bisa print. Ini kenapa notifnya kenapa sih dia notifnya muncul terus? Ini kita bisa lihat dimensinya dengan cara kita tulis di sini ndim.
Ya, kalau kita running, nah dia dimensinya 1. Nah, kalau yang ini dimensinya dia dimensinya 0. Jadi ini 0 dimensi, ini 1 dimensi, ini kalau kita print ya sama dengan yang di atas. Gitu ya. Tapi kalau kita pakai panggil endim di sini atribut endim, maka dia lihat dia 1 dimensi ya, seperti itu. Yang berikutnya eh ARR yang ketiga, oh ini kok malah saya array ya, nggak apa-apa lah, biar konsisten gini. Yang ketiga, misalkan kita buat np.array, lalu kemudian di sini enter aja, eh sini 1 2 3 4 5, lalu kemudian kita koma di sini kita kasih 2 3 4 5 6 7. Ya, dia nggak sama panjangnya. Bisa nggak ya? Oke. Dia bisa ya. Nanti bentuknya jadinya seperti ini. Di dalam array dia ada list, lalu ada list lagi ya. Karena di sini range-nya dia bentuknya di tuple karena dia shape-nya nggak sama gitu ya. Nah, kalau kita di sini buat shape-nya sama, selajimnya matrix gitu ya, maka dia jadinya seperti ini. Ya array di dalamnya ada array. Tadi kalau dia lebarnya nggak sama, maka jadinya list dan jadinya list gitu. Jadi ini kalau kita tulis endim, kita running, dia 2 dimensi. Ya, tadi kalau di sini kita tambahin 1 nilai, ya dia jadinya 1 dimensi. Gitu. Walaupun di sini sebenarnya dia 2 dimensi, tapi di yang ini list gitu. Karena bentuknya kolom dan barisnya dia nggak sama. Oke. Nah, kita bisa bikin dengan cara apa namanya, memasukkan satu list aja, lalu kita bisa bentuk dimensinya. Di sini misalnya ARR sama dengan numpy, lalu np.array, di sini kita isi 1 2 3 4 5 6. Ini notifnya gimana ya? Oke, lalu kemudian di sini kita tulis, aduh, endimnya misalkan 2. Oke, sini ada yang error ya, harusnya ini kayak isi 7. Apa yang akan terjadi kalau saya endimnya saya tulis 2? Ya dia nggak masalah ya. Kalau endimnya saya tulis 3 di sini, nah jadinya dia arraynya 3 dimensi, lihat ini kurung sikunya ada 3 gitu ya. Lalu kemudian kalau ini saya tulis 4 dimensi ya dia 4 dimensi tapi isinya 1. Nah, nanti kita akan di video selanjutnya akan belajar bagaimana kalau kita pengen misalkan jadi array yang ini dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, bagaimana formulanya itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi di video kali ini saya ingin memperkenalkan bagaimana kita merepresentasikan apa tadi? Skalar berarti 0 dimensi, vektor berarti 1 dimensi, eh, vektor atau array, matrix berarti tadi 2 dimensi dan seterusnya. Biasanya kita sebut dengan tensor ya. Kalau dia sudah lebih dari 2 dimensi ya. Kalau di 3 dimensi dan seterusnya itu sebut dengan apa namanya tensor. Oke, itu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat terus belajarnya. Saya Dibin Ilyas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.